Dilusi Dialog Revolusioner. Aku Rifani sebagai podcaster di episode pertama kali ini. Nah, teman-teman, apa sih yang mau kita bahas di episode kali ini? Jadi, kita tuh mau bahas putar wajah baru kabinet. Nah, kita juga kedatangan narasumber yang spesial nih, teman-teman. Kita langsung aja ya mulai. Halo Kang sebelumnya, boleh nih buat memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh dimulai dari Kang Fadil sama Kang Rifki. Halo semuanya, perkenalin aku Fadil Ardi sebagai Ketua Himpunan terpilih periode 2024. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kang Fadil. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Kang Muhammad Firmansyah, bisa panggil Kang Rifki aja. Alhamdulillah pada periode ini diamanahi sebagai Ketua Legislatif Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kang Rifki. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu gimana nih Kang kabarnya? Kan yang kita tahu tuh kita lagi libur panjang ya. Mungkin boleh dijelasin nih Kang kayak keadaannya gimana atau liburannya kayak gimana? Boleh dimulai dari siapa dulu deh sekarang? Boleh tuh, udah kali saya mau ngomong dulu tuh. Oke, siap Bim. Mungkin dari saya dulu ya. Buat kabar, Alhamdulillah baik. Ya meskipun pada libur panjang ini masih padat gitu ya kegiatan-kegiatan himpunan. Namun justru itu menjadi semangat Akang yang membara gitu untuk tetap menjalani hari-hari Akang. Oke, asal jangan sampai sakit ya Kang. Lanjut ke Kang Fadil nih. Betul. Kayak mungkin kalau dari aku, kan kita tuh UASU dari kapan ya kita tuh ya? Dari Juni. Terus sekarang udah Iya, masuk betul. Juli. Udah apa ya? Sebelum lagi kita udah masuk kuliah. Cuman ya sejauh ini mungkin dari aku sendiri, mungkin kalau dari segi liburan masih belum kerasa liburan ya, karena setiap hari masih ada aja agenda yang harus dilaksanain, masih ada agenda-agenda penting gitu. Cuman mungkin untuk kabar baik, alhamdulillah, nggak ada kendala, dan harapannya sih sama kepada rekan-rekan mendengarkan ya, semua rekan-rekan juga harus tetap jaga kesehatannya juga, karena sebentar lagi kita masuk kuliah nih, harus fit semuanya. Ya betul tuh guys, kita kan bentar lagi masuk kuliah ya, jadi jangan sampai sakit ya. Nah Kang, kan tadi udah dikasih tahu tuh kayak keadaannya kayak gimana. Nah mungkin sekarang tentang kesibukannya deh Kang, belakangan ini kayak apa? Kayak mungkin spill tipis-tipis lah ya. Boleh dari siapa dulu deh, bebas sekarang. Kang Fadil berarti sekarang. Oke. Kalau dari aku udah, itu mah gak usah pakai nanya ya, itu pasti HMJT kan nomor 1 Brody. Jadi ya mungkin kalau selama liburan ya, dari aku sendiri nggak banyak sih agenda di luar ya. Mungkin kalau di luar ya sama teman-teman, main sama teman-teman SMA yang mungkin kan yang lain tuh udah mulai pada pulang dari perantauan kan, banyak yang udah balik ke Bandung, banyak yang main lagi. Cuman mungkin kalau kesibukan ya udah pastilah itu nggak usah kiranya, itu terkenal pokoknya di dalam hati pokoknya. Oke. Yang penting have fun ya Kang. Boleh sekarang Kang Rifki. Iya. Oke, mungkin kalau untuk kesibukan sih sama aja kayak Kang Fadil ya. Ya gitu lah ya, ngurusin himpunan, ngurusin MPH gitu. Apalagi untuk minggu-minggu dekat ini tuh lagi ada persiapan buat sidang tengah periode. Mungkin itu yang lagi hektik Akang persiapkan dan teman-teman MPH persiapkan, seperti itu. Oke, makasih ya Kang udah dijawab. Semoga tetap semangat terus ya menjalani tugasnya. Nah, jadi teman-teman kayak yang udah di spill dikit-dikit tadi ya, topik kali ini tuh kita mau bahas putar wajah baru kabinet. Nah, masuk ke pertanyaan pertama nih Kang, buat Kang Fadil. Kalau buat kabinet revolusi gelora ini, ada nggak sih Kang, kayak pasti ada sih, maksud dari filosofi di balik nama dan logo dari kabinet ini? Oh iya pasti. Mungkin kalau kita kilas balik, kan sebenarnya kalau kita bicara tentang pemilihan dulu gitu ya,
tentang pemilu raya. Berarti kan aku itu baru mulai pencalonan tuh di Oktober dan terpilihnya di Desember. Cuman buat nama si Revolusi Kelurahan itu asal itu timbul dari zaman-zaman Akang tuh masih baru banget masuk ke departemen di Kabinet Kerja Juang sebelumnya. Nah di situ tuh mungkin terkait filosofi nama ya tentunya sebenarnya lebih ke arah pengen ke ini sih, lebih ke ingin menciptakan sebuah apa ya, sebuah gebrakan baru lah, karena mungkin kita sebagai himpunan pun juga udah mulai settle dari waktu itu kan masih udah baru-baru transisi dari COVID, juga mungkin sudah mulai bisa bergerak secara independen lagi. Dan juga harapannya di situ ya ingin apa ya, ingin menjadikan HMJTK ini selayaknya himpunan yang baru lahir gitu, yang mana dari evolusi ini barulah kita ciptain seperti layaknya bumi yang berevolusi kepada matahari juga. HMJTK itu adalah tempat perputaran mahasiswanya, dan juga dengan tentunya dengan gelora itu ya terkait semangat daripada anak-anaknya yang ingin memperjuangkan kabinet, yang ingin sama-sama memakai Tosca di kehidupan sehari-harinya. Cuman itu sih yang ingin kita bawakan atau ingin kita pesankan kepada rekan-rekan di himpunan maupun di Kema Polban gitu. Wow, jadi gitu ya Kang ya, kayak selain dari itu juga kayak namanya tersebut tuh terinspirasi dari hal tersebut juga ya. Oke. Tapi bagus sih Kang, Revolusi Gelora kayak pertama dengernya juga tuh kayak wah keren ya gitu. Ya kan teman-teman? Asli. Betul. Iya. Terus nih Kang, kan MPH juga tuh punya nama khusus ya, kayak Dwi Drastya. Nah, mungkin sama Kang boleh dijelasin kayak Dwi Drastya itu filosofi atau maknanya kayak gimana? Boleh deh Kang? Oke, siap. Terima kasih ya buat Tiffany. Untuk Dwi Drastya ini tuh nama dari ketua legislatif sama wakil ketua legislatifnya. Yang dimana untuk nama ini tuh harapan dari Akang tuh menjadi doa dan tujuan gitu selama Akang menjabat sebagai ketua legislatif dan partner Akang sebagai wakil ketua legislatif, yang dimana secara keseluruhan untuk Dwi Drastya ini tuh diambil dari bahasa Sanskerta, yang pertama dari kata Dwi, yang kedua dari Wijayendra, yang ketiga dari Agastya, yang dimana kalau disatukan tuh bernama Dwi Drastya, yang berartikan sebagai dua pemimpin yang memiliki keseimbangan, mencapai kemenangan dengan kebijaksanaannya, dan pelindung bagi seluruh anggotanya. Nama ini juga bukan sekedar nama biasa gitu ya, tapi jadi tolak ukur untuk Akang selama satu periode ke depan menjadi seorang pemimpin itu seperti apa, dan jawabannya tuh ada di nama Dwi Drastya ini. Mungkin seperti itu. Oke. Makasih banyak ya Kang atas penjelasannya. Nah, teman-teman, jadi emang nama tersebut tuh kayak sekaligus jadi doa juga kan buat kabinet ini kayak gimana, buat MPH kayak gimana, BH kayak gimana, dan semoga nama tersebut tuh bisa jadi acuan dan diwujudkan gitu ya, dan terwujud juga. Oke, makasih ya Kang. Nah teman-teman, karena kita udah tahu nih filosofi makna, terus nama dan juga logo dan lain-lainnya, selanjutnya nih Kang mengenai kepemimpinan. Buat Kang Fadil sendiri kan sebagai ketua himpunan kan, dan Kang Rifki itu sebagai ketua legislatif. Ada nggak sih Kang kayak struggle kayak yang mungkin besar atau nggak kecil? Dan gimana gitu Kang ngelewatin hal-hal tersebut? Karena kan pasti jadi ketua tuh bukan hal yang mudah kan. Dan emang dibilang sulit pun sulit kan. Boleh deh Kang diceritain atau dikasih wejangan-wejangan? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang kepemimpinan, pasti kan ketika rekan-rekan khususnya di himpunan kita tuh tahu gitu bahwa kayak misal pelatihan untuk kepemimpinan, buat pelatihan keorganisasian itu pasti banyak. Cuman kan mungkin untuk orang-orang yang berani take it over dan juga take it untuk nge-lead sebuah organisasi itu mungkin nggak sebanyak itu gitu. Cuman kita pun sadar bahwa selama ada di himpunan, sebenarnya struggle itu pasti ada. Pun ketika rekan-rekan, mungkin di sini ada yang staf muda yang mungkin baru pertama kali terjun di organisasi, merasakan bahwa ternyata memang
kita tuh apa ya, meskipun kita tidak kasarnya tidak memimpin siapapun, cuma kan at least kita tuh juga memimpin diri sendiri gitu. Dan mungkin kalau dari latar belakang aku juga sebenarnya, kalau dari basic, dari background aku ya sama sekali nggak pernah ada keorganisasian gitu. Mungkin dari SMA atau SMP itu ikut OSIS atau MPK itu nggak ada, baik pun ekstrakurikuler itu nggak ada. Dan juga mungkin himpunan itu ya apa ya, pertama kali aku mencoba untuk memimpin dan juga mencoba untuk merasakan bahwa bagaimana sih cara memimpin itu. Nah itu tuh dimulai mungkin kepada rekan-rekan yang mungkin di sini mendengarkan ingin nanti aku mau jadi ketua ini, mau jadi ketua ini, mau jadi ketua departemen, kepala biro, ketua komisi dan hal semacamnya itu ya silakan dicoba. Karena mungkin kalau dari ujangan aku sih sebenarnya ya yang menjadi keinginan aku untuk memimpin ya sebenarnya lebih kembali ke arah anggotanya sih. Karena mungkin dari aku sendiri selaku ketua himpunan yang merasakan dukungan yang sangat sportif lah dari rekan-rekan, ya itu pun yang menjadi dorongan buat kita untuk selalu bisa memimpin, untuk bisa mengarahkan ke hal yang lebih baik. Dan juga dari situ juga kita belajar bahwa memang memimpin itu bukan jadi hal yang mudah. Mungkin kalau diambil dari banyak yang sedih atau sukanya, pasti lebih banyak sedih kan. Dan disitu pun jadi concern kita, ya itu pengurus dari top manajemen, baik itu dari ketua, dari wakil, dari sekretaris jenderal, pun itu jadi hal yang wajar lah. Jadi ketika teman-teman memimpin, sangat diwajarkan ketika banyak merasakan rasa sakit, karena ya bagaimana apa ya sebagai ketua kasarnya ya wayahna harus bisa masak sakit yang lebih gitu. Karena Betul, Kang. Ya. karena anak-anaknya pun pasti kan dia juga bekerja keras juga untuk mencapai hal sesuatu gitu. Dan mungkin kalau dari aku sendiri ujarannya ya tetap ini sih, harus tetap konsisten seperti apa yang diingatkan di awal. Jangan mudah untuk goyah, jangan mudah untuk patah arang. Karena ketika mungkin misalkan kan kasarnya ada yang bercita-cita jadi ketua himpunan atau ketua legislatif atau hal-hal yang lain, ya jangan gengsi untuk untuk memulai, jangan gengsi untuk gimana nanti mungkin aku nanti bakal ditarik-tarik sama rekan-rekan yang lain untuk jadi ketua himpunan. Meskipun seperti itu ya dari rekan-rekan sendiri juga harus punya keinginan lebih gitu untuk membuktikan bahwa memang dia kalian yang layak. Jadi ketika memang sudah terpilih, sudah masuk ke kepengurusan, ya rekan-rekan itu sudah terbukti lah valid untuk dikatakan secara sudah ter-approve untuk jadi seorang ketua itu seperti apa gitu. Iya sih, Kang, bener. Jadi kuncinya tuh emang harus berani juga, harus konsisten ya, Kang ya. Betul. Ya. Makasih banyak, Kang. Sekarang ke Kang Rifki, boleh deh, Kang, diceritain juga. Oke, cerita Akang menjadi ketua legislatif. Sebenarnya ini atas dorongan dari teman-teman seperjuangan di MPH MJTK Polban gitu ya. Iya. Dan Akang juga awal tuh tidak ada kepikiran gitu untuk mencoba menjadi ketua legislatif. Namun ternyata ada kepercayaan yang harus Akang penuhi dan Akang jalani gitu ya untuk membuktikan kepada rekan-rekan seperjuangan. Maka Akang ya melanjutkan hal tersebut gitu. Dan menurut Akang juga menjadi seorang ketua tuh, dan Akang pikirkan gitu ya, antara ada dua kemungkinan gitu, mau berproses dan mau berkembang atau enggak gitu. Dan pada Akang sendiri memilih untuk mau berproses dan mau berkembang gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat dari background Akang sebelumnya juga belum pernah gitu ya menjadi seorang pemimpin, apalagi ini memimpin sebuah organisasi yang bisa dibilang besar juga gitu cakupannya. Namun karena berkat dukungan dan kepercayaan dari rekan-rekan seperjuangan, ya Akang juga berani untuk maju lebih depan gitu untuk menjadi tameng MPH MJTK Polban itu tersendiri gitu. Pun kalau memang misalkan ternyata tadi ada struggle atau mungkin kesulitan dari Akang sendiri tidak memikirkan bahwa itu tuh kesulitan, tapi Akang menganggapnya bahwa itu tuh tantangan bagi Akang sebagai ketua, bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Dan alhamdulillahnya ketika ada suatu permasalahan di MPH MJTK Polban, dari Akang mempunyai teman-teman fungsio dari MPH yang senantiasa selalu mendukung dan membantu Akang gitu dalam menjalankan kepengurusan ini gitu. Jadi Akang juga gak bisa berjalan sendirian tanpa ada bantuan dari rekan-rekan fungsionaris dari MPH MJTK Polban seperti itu.
Jadi emang ngerasa kepercayaan antara Akang juga rekan-rekan atau enggak rekan-rekan juga ke Akang tuh emang penting banget ya Kang buat ngedorong kita buat to be better than before gitu ya. Ya sih setuju sih Kang emang. Oke Kang, jadi kan karena Akang pemimpin nih, Akang punya nggak sih kayak panutan pemimpin yang dimana Akang tuh kayak wah aku pengen jadi pemimpin yang kayak dia atau enggak aku pengen jadi pemimpin yang keren kayak dia. Mungkin boleh di spill nggak sih Kang siapa-siapanya? Siapa tuh teman-teman di rumah juga kayak ya sih keren juga ya gitu. Boleh dimulai dari Kang Rifki atau Kang Fadil? Oke, Bang Galeg. siap. Oke, dari saya sendiri mungkin ya. Kalau tokoh pemimpin yang diinginkan dari Akang sendiri sebenarnya nggak ada gitu, karena Akang pengen menciptakan bahwa Akang juga bisa menciptakan kepemimpinan versi Akang sendiri gitu. Namun kalau misalkan melihat dari kayak acuan gitu, Akang menjadi seorang pemimpin tuh dilihat dari Nelson Mandela yang mantan presiden dari Afrika Selatan itu. Kenapa? Karena dilihat dari keteguhan dan integritasnya gitu. Karena kan Mandela tuh ya sebagai pribadi yang teguh pendirian dan memiliki integritas yang tinggi, dan dia juga berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Bahkan ketika si Nelson Mandela menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya pun keteguhan dan integritasnya itu menjadikan panutan bagi banyak orang yang ingin menjadi pemimpin yang adil dan bermoral gitu. Itu mungkin mudah-mudahan dengan Akang mengidolakan beliau gitu ya, apa yang menjadi poin-poin yang tadi Akang sampaikan bisa diterapkan pada diri Akang dan bisa berkolaborasi juga gitu atas versi kepemimpinan Akang sendiri seperti itu. Oke, tapi ya sih setuju Nelson Mandela ya. Tapi emang keren juga sih Kang, karena dia kan kayak teguh pendirian juga kan, kayak yang seperti Akang jelasin tadi kayak konsisten, teguh pendirian dan lain-lain. Sekarang mungkin boleh Kang Fadil gimana jawabannya? Oke, kalau mungkin dari aku ya, mungkin kalau dari yang dekat, mungkin tentunya Akang tuh punya kakak tingkat dan juga mantan ketua himpunan juga sebelumnya, yaitu dari Bang Billy. Dia itu ketua himpunan angkatan 2020, yang mana dia tuh sosok sosok yang mungkin buat aku pertama kali itu melihat bahwa ketua himpunan tuh layak kita seperti ini gitu. Ketua himpunan berusaha tuh memiliki cara bersikap seperti ini, cara berpikir seperti itu, dan juga cara berbicara seperti demikian. Dan di situ pun jadi acuan juga buat Akang, kayak yang mana mungkin kan tentunya ketika Akang masuk jadi maba gitu ya di tahun 22 kemarin tuh, pas ketika masuk dan ketemu sepuh, istilahnya ketemu Bang Billy di sana tuh, jadi kayak pasti beliau tuh sudah melewati banyak sekali banyak sekali kerjaan, banyak sekali dinamika kampus, dan sehingga meskipun ya aku juga merasakan bahwa pengen coba gitu ya sekali-kali saya yang ada di posisi itu gitu. Dan juga baca dari sana aku juga punya rekan cutting juga di SMP Akang tuh, dia tuh sebagai ketua BEM Visip Unpad 2020 juga. Dia juga yang yang mengacu dan juga membuat Akang tuh jadi pengen ikutan aktivis kampus. Kalau misal di Polban tuh kan ada yang namanya di di Ormawa BEM Kema Polban, di Departemen Sosial Politik, yang mana mungkin itu tuh adalah departemen yang suka turun demo untuk melakukan propaganda, untuk melakukan kajian strategis. Nah itu tuh jadi kita tuh mengacu ke sana, dan juga di sana tuh mengacu ke dua tokoh yang memang dekat dengan Akang tuh, jadi jadi patokan juga buat Akang bahwa memang jadi seorang pemimpin tuh bukan hanya tentang peduli dengan organisasi, cuma juga peduli dengan masyarakat sekitar. Karena mungkin ya pada akhirnya menurut Akang tuh ya seorang ketua yang baik adalah membuat organisasi bisa berdampak pada masyarakat gitu. Dan juga mungkin kalau dari segi kepemimpinan, dari segi filosofis, Akang tuh berpatoknya kepada ya Insinyur Soekarno gitu ya. Di sana tuh ya kayak Akang tuh tahu bahwa memang dia tuh banyak melakukan diplomasi yang mungkin meningkatkan citra nama Indonesia yang asalnya mungkin dari yang kasar kuda hitam menjadi sebuah negara yang mungkin ditakluki oleh ataupun ditakuti oleh berbagai negara di luar sana. Dan juga mungkin
lebih ke arah bagaimana sih beliau bisa mengarahkan massa gitu, karena mungkin dengan satu orang itu bisa menggerakkan massa yang banyak, itu sudah lumayan luar biasa sih. Karena mungkin kan ada yang slogannya, beri aku 10 pemuda maka akan kugunjungkan dunia. Itu tuh ya jadi apa ya, bahwa memang dia tuh sepowerful itu loh gitu, buat menciptakan sebuah rezim yang bisa berdampak pada halayak umum gitu. Itu sih paling dari Akang. Iya sih Kang, emang keren juga ya. Emang kalau ketika kita punya seseorang buat dijadiin panutan tuh, kita jadi tahu gitu kalau misalnya jadi ada inspiring juga kan buat jadi pemimpin kayak mereka atau enggak lebih baik daripada mereka. Nah nih Kang, selanjutnya dari Akang sendiri, kayak Kang Rifki sama Kang Fadil tuh ada nggak sih? Pasti ada sih, kayak pengen bawa HMJTK ke arah mana? Mungkin boleh disampaikan Kang ke teman-teman, kayak pengen kayak gini, pengen kayak gini. Mungkin teman-teman tuh pengen lebih tahu lagi gitu loh. Boleh Kang? Kayak mungkin kalau dari aku, sebenarnya kalau ditanya pengen bawa HMJTK ke mana, ya tentu mungkin jawaban klisinya kan pasti ingin dibawa ke arah yang lebih baik kan. Cuman ya mungkin arah baiknya lebih kemana sih? Lebih ke mungkin kalau misalkan kita balik ke Ormawa di Kemah Polban khususnya, jauh sebelum adanya corona ataupun COVID itu tuh, kayak misal di Kemah Polban tuh memiliki dinamika kampus yang cukup kencang gitu ya. Dan mungkin harapannya di sini tuh Akang tuh pengen membawakan bahwa memang HMJTK itu bukan organisasi semata-mata untuk kasarnya bukan sebuah event organizer. Mungkin HMJTK di sini tuh sebagai HMJTK yang memang proaktif, yang bisa mencakup ke seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bersosial politik. Bagaimana caranya biar HMJTK ini tuh bisa berdampak baik ke semua aspek yang ada di lingkungan sekitarnya, baik itu bisa ke sesama, mungkin semisal pertanyaan seperti itu kan mungkin sudah terjadi visi misi gitu ya. Dan juga tentunya dengan perangkat-perangkat yang ada, setiap perangkat yang ada tuh mengacu dan juga memiliki visi misi masing-masing. Dan di situ tuh Akang tuh pengennya ya mungkin dari HMJTK selain mungkin bisa bergerak sesuai arah gerak di tahun ini, mungkin pada akhirnya kalau kita bicara tentang langkah strategis, ya ingin dinamakan HMJTK tuh ingin menjadi Ormawa nomor 1 di Politeknik Negeri Bandung dari segi keproaktifan, dari segi kepekaan terhadap masyarakat, dan juga mungkin lebih karena ketika memang seseorang itu membutuhkan bantuan ataupun seseorang itu merasakan ada goncangan di lingkungan kampus, HMJTK itu sudah sangat peka dan juga sudah sangat paham apa yang harus dilakukan oleh dirinya gitu. Dan juga mungkin kalau dari aku sendiri pengennya membawa HMJTK ke arah yang mungkin lebih advance, lebih ke bagaimana sih dan juga merubah pandangan mahasiswa bahwa memang organisasi mahasiswa itu tidak selamanya merugikan gitu, bahwa memang masih ada ormawa di Indonesia khususnya di Politeknik Negeri Bandung yang memang berfokus pada pengembangan mahasiswa, pengembangan organisasi yang mungkin nantinya bisa terpakai di dunia pekerjaan, di dunia luar sana yang mungkin sudah tidak akrab lagi dengan dunia perkuliahan gitu. Mungkin itu ke arah itu sih. Oh, jadi begitu ya Kang ya. Buat Kang Rifki, mungkin boleh juga diceritain atau enggak disampaikan? Oke, dari Akang sendiri, mau izin menambahkan aja dari yang Kang tadi disampaikan gitu. Mungkin kalau dari Akang tuh dari aspek internal organisasinya dulu gitu ya, terus dari MPH. Kenapa dari internalnya dulu? Karena menurut Akang kalau memang dari internalnya sudah bagus, ketika kita nanti menjalankan kegiatan-kegiatan yang memang cakupannya lebih luas tuh, kita sesama staf muda dan staf ahli bisa merasakan kekeluargaan gitu, dan bisa menimbulkan proaktif dan sinergitas juga gitu di internal MPH MJTK itu tersendiri. Dan dari Akang sendiri memang karena kalau misalkan Akang tinjau ulang gitu ya, dari visi misi Akang tuh membawa keharmonisasian gitu secara kekeluargaan di MPH MJTK Polban ini. Nah, dari Akang tuh ya pengen dari rekan-rekan yang ada di MPH MJTK Polban tidak hanya mereka tuh menganggap bahwa MPH itu tuh sebagai organisasi aja, tapi melainkan rumah bagi mereka gitu.
rumah bagi mereka untuk tempat pulang, mereka untuk berkembang lebih jauh lagi di kampus Politeknik dari Bandung ini gitu. Itu mungkin dari segi internalnya. Dan kalau misalkan dari segi eksternalnya, ya dari Akang sendiri juga ya pasti mencita-citakan bahwa Ormawa HMJTK terkhusus di bidang legislatifnya ya bisa uh, dikenal sebagai legislatif yang memang mempunyai prestasi yang cukup baik gitu, itu pastinya seperti itu. Namun ya dari Akang sendiri juga balik lagi dulu gitu ke bagaimana terlebih dahulu antara komunikasi antara staf ahli dan staf mudanya. Kalau dari Akang lebih memilih untuk mengutamakan kekeluargaan terlebih dahulu dan keharmonisasian dari setiap anggotanya agar nanti dalam menjalankan suatu kepengurusan atau suatu kegiatan dan hal lain sebagainya itu dari kita bisa lebih proaktif dan bisa lebih leluasa juga gitu dalam menjalankan suatu kinerjanya gitu. Karena menurut Akang sendiri sukses atau enggaknya suatu organisasi itu dilihat dari anggota yang ada di dalamnya, bagaimana cara mereka melaksanakan tugasnya, bagaimana cara mereka berpendapat dan mengutarakan sesuatu yang memang mereka ingin utarakan gitu. Salah satunya itu dengan cara kita mengadakan terlebih dahulu kekeluargaan tersebut. Mungkin dari Akang cukup segitu. Jadi emang harus dibangun dari dalam dulu ya Kang, kayak rasa dan sikap-sikap yang penting biar si goals yang mau kita tuju tuh tercapai kan. Terus ya semoga kita semua bisa mencapai target-target tersebut ya Kang. Ya betul, amin. Amin. Nah nih Kang, ada nggak sih Kang, kayak tadi kan udah bahas tentang kemana arah tujuannya kan. Sekarang mungkin lebih spesifik lagi, kayak ada nggak kalau misalnya goals atau titik acuan di mana kalau Akang udah mencapai hal tersebut, artinya menurut Akang tuh udah berhasil menjadi pemimpin yang baik dan sesuai yang Akang harapkan, dan yang pokoknya kayak aku harus kayak gini loh, jadi aku tuh udah berhasil jadi pemimpin yang baik. Boleh dijawab dari Kang Rifki atau Kang Fadil dulu ya. Mulai dari aku dulu mungkin ya. Kalau dari aku sendiri, buat goals atau tujuan, mungkin bisa dibilang pemimpin yang berhasil gitu ya. Kalau dari Akang sendiri tuh gak punya patokan tersendiri gitu ya. Akang bisa dibilang sebagai pemimpin yang baik atau enggak, karena yang menilai itu dari anggota-anggota Akang sendiri gitu. Namun yang menjadi fokusan dari Akang sendiri itu ya karena Akang waktu pencalonan juga menawarkan kepada teman-teman MPH dan teman-teman HMJTK itu melihat dari visi misi yang Akang sampaikan gitu waktu uji publik. Maka menurut Akang sendiri itulah yang menjadi titik acuan atau goals yang harus dipenuhi sama Akang. Nah selanjutnya juga Akang juga merasa berhasil ketika melihat dari setiap anggota staf ahli maupun staf muda mereka bisa memiliki kepemilikan satu sama lain seperti itu, karena ya kita melihat juga gitu ya bahwa dari Akang juga kembali lagi keharmonisasian seperti itu. Terus yang ketiga juga Akang bahagia ketika melihat dari rekan-rekan staf muda maupun staf ahli mereka bisa mengembangkan tanpa ada batasan dari kitanya seperti itu, karena ya menurut Akang sendiri juga masuk ke organisasi itu bukan kita dituntut untuk kerja rodi gitu lah bisa dibilangnya gitu ya. Tapi disinilah tempat kita untuk mengembangkan soft skill yang mereka punya, dan Akang sendiri juga menawarkan gitu kepada rekan-rekan dari staf muda dan staf ahli untuk mencari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin gapai selama di MPH MJTK Polban ini, dan dari Akang sendiri bersama rekan-rekan dari fungsionaris yang memfasilitasi tempat untuk mereka berkembang seperti itu. Jadi kayak ini ya Kang, kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan tuh udah ngerasain manfaatnya, baru kayak udah ngerasa udah kayak mencapai si goals tersebut ya Kang ya? Iya betul. Oke, sekarang boleh Kang Fadil? Oke, mungkin kalau dibilang titik acuan, kalau secara teknis pasti kan dinilai dari visi misi kan, dan juga yang mana
visi didukung oleh misi, dan misi didukung oleh strategi implementasi melalui perangkat, lalu ke program kerja dan semacamnya. Nah, mungkin dari sana ya pastinya kalau misalkan dibilang secara teknis bisa dinyatakan itu lulus itu ketika memang kita sebagai ketua himpunan itu bisa menjaga nilai-nilai, menjaga program kerja, menjaga agenda-agenda kita itu berjalan dan juga mencapai indikator keberhasilan itu. Cuman mungkin terlepas dari sana, buat akang pribadi, kalau misalkan akang tuh merasa menjadi apa ya, jadi pemimpin yang baik itu ketika memang kita secara nyata, secara terbukti dengan nyata bahwa bisa memberikan suatu hal yang terpakai di masyarakat baik lagi gitu. Jadi misalkan kita melakukan pengabdian, semisal ide program yang kita berikan ataupun manfaat-manfaat yang kita berikan kepada masyarakat itu benar-benar terjadi dan juga berdampak secara langsung, baik itu kita tahu di depan layar ataupun di belakang layar. Pun juga kalau misalnya ditanya bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berhasil, ketika yang benar tadi kata Kalik saya bilang, kita tuh bisa berhasil ketika memang tahu semua rekan-rekan kita, semua anggota kita tuh bisa berkembang dan terasa perbedaan perkembangannya. Kayak misal mungkin daripada fungsionarisnya mungkin yang sebelumnya sama, belum punya soft skill yang baik, belum punya skill-skill yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika kita paksa, ketika kita pacu menjadi seorang pemimpin, dan ketika nanti sudah berubah, pasti kan ada kembangan tersendiri dari diri kita bahwa memang kita sudah berhasil membuat orang itu tuh menjadi seorang pemimpin tanpa ada batasan gitu. Dan juga kalau semisal dari hal tersebut, mungkin case-nya juga ada ya di kita, bahwa memang ada pengurus yang dari asalnya dia tuh memang pendiam, nggak pernah ngobrol, nggak pernah sosialisasi, tapi ketika memang kita fasilitasi, kita berikan arahan, kita berikan dukungan, ya disitulah semua orang tuh jadi memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi, memiliki rasa bahwa memang ternyata pemimpin itu tidak sesulit itu gitu, dan juga bisa mengembangkan dirinya lebih lanjut. Nah, kesuksesan kecil itulah yang membuat kalau akang itu kayak berarti saya itu sudah berhasil mengembangkan anak-anak saya gitu. Dan di situ sih mungkin titik baliknya di luar dari OKR ataupun objective key result dari si visi misi yang mungkin teknis, secara moral gitu ya, mungkin kita bisa bilang dari hal seperti itu, hal-hal kecil yang memang kita nggak pernah tahu bahwa itu tuh sebenarnya berdampak sekali untuk kita. Kayak misalkan kesuksesan staf muda, kesuksesan staf ahli dari Hibzika Polban adalah kesuksesan saya juga gitu. Dan juga saya juga turut bangga gitu apabila memang banyaklah achievement yang kita dapatkan dari kepengurusan kali ini gitu. Ya sih Kang, dari aku sendiri pun setuju banget ya sama dari yang Kang Rifki jelasin sama Kang Fadil jelasin, karena kan emang kita di organisasi tuh harus ngerasain manfaatnya juga kan, kayak gimana soft skill kita meningkat dan lain-lain juga, dan kita juga tuh harus belajar buat saling support juga kan, kayak biar gak ngerasa sendirian ketika ngejalanin sesuatu dan lain-lain juga. Nah nih Kang, mungkin lebih spesifik lagi ya. Kayak kan tadi kita bahas tentang goals atau titik acuan. Nah sekarang karakter seperti apa sih Kang yang mau Akang bangun dari Kabinet Revolusi Gelora ini? Kayak mungkin lebih spesifiknya lagi gitu lah. Boleh Kang dijelasin dulu dari Kang Fadil, habis itu Kang Rifki. Oke, mungkin terkait dari karakter, tentu mungkin kalau kita bahas mungkin dari personal gitu ya. Kalau dari personal saya sendiri ya mungkin memang di awal-awal saya itu ingin lebih menekankan bahwa memang kita tuh memiliki arah birokrasi gitu. Jadi memang karena mungkin dari segi masa kita tuh cenderung, kalau di dalam organisasi kita cenderung yang memiliki banyak masa. Maka dari itu mungkin kalau dari saya sendiri di awal memang sedikit membatasi terkait komunikasi saya dengan staf muda secara langsung gitu, karena mungkin ya di situ tuh kayak saya tuh pengen dari staf muda itu memiliki keterikatan dengan staf ahli terlebih dahulu, dengan staf ahli, dengan kepala divisi, kepala departemen, sampai akhirnya mungkin bisa pada akhirnya sampai titik sekarang saya sendiri juga sudah banyak gitu ya berbincang dan juga ngobrol secara cair dengan beberapa staf muda. Nah di situ tuh adalah mungkin karakternya yang pertama dibuat seperti itu. Dan juga mungkin kalau karakter organisasi, sepertinya kan saya juga punya patokan bahwa memang nilai inti sebuah organisasi itu dinilai dari nilai inti yang dimiliki oleh pemimpinnya.
Maka dari itu nilai inti organisasi yang saya ciptakan untuk Kabinet Revolusi Gelora ini, yang pertama itu ada progresif, yang kedua ada solidaritas, juga visioner. Yang pertama mungkin kalau dari karakter progresif ini seperti apa sih? Lebih ke arah karakter progresif ini lebih kita itu mempresentasikan arah kemajuan yang mana berhaluan ke arah perbaikan yang mana perbaikan ini tuh bisa kita tingkatkan baik dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan. Jadi kata revolusi itu bisa tercipta, bukan pasti revolusi itu tercipta bukan hanya dalam semalam gitu. Jadi di situ tuh dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan udah terasa perbedaan progresivitas sebuah organisasi itu terlihat. Dan juga mungkin yang kedua dari solidaritas itu pengen menciptakan ya gimana caranya sih kita membuat karakter seorang ketua himpunan itu menciptakan sebuah organisasi yang memiliki kepemilikan antara anggota. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan kader-kader HMJTK Polban yang sekiranya bisa jadi pacuan untuk kita tuh bergerak bersama-sama, maju bersama-sama, sakit bersama-sama. Dan itu jadi pondasi dasar HMJTK Polban. Yang sebelumnya mungkin kalau misalkan ditulis solidaritas itu tuh jadi titik awal sebelum kita melaju lebih jauh lagi, karena ya itu tuh titik awal sebuah angkatan gitu ya, karena mungkin kan angkatan adalah pilar himpunan. Jadi dari solidaritas itulah ada yang ingin kita ingin ciptakan. Dan juga yang terakhir itu visioner. Terkait visioner itu sebagai ketua himpunan tentunya harus bisa memprediksi terkait apapun yang terjadi di masa depan, baik yang berorientasi pada masa depan, yang bisa menjamin keberlangsungan organisasi baik dari kemanfaatannya atau kekeluargaannya, dan juga membuat rencana-rencana yang terperinci dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di masa depan. Dan juga yang tidak lupa yang terakhir itu ingin menciptakan karakter seorang ketua himpunan yang bagaimana caranya melakukan sesuatu itu dengan langkah yang sistematis, yang tidak mengedepankan ego ataupun arogansi, tapi kita juga bisa berpikir secara sistematis juga teknis, kayak bagaimana cara kita mengambil keputusan yang baik, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa pilihan yang kita ambil itu tidak merugikan banyak orang, bagaimana caranya bisa less resiko dan tapi lebih more profit tapi less resiko gitu. Lebih ke arah itu sih. Jadi selain dari nilai inti kayak semisal mungkin kalau Julius Caesar itu dia punya nilai itu kayak Vini Vidi Vici kan. Nah cuman kalau Akang tuh lebih ke arah yang progresif, solidaritas sama visioner buat HMJTK Polban ke pengurusan sekarang. Lebih ke itu sih dari Akang. Jadi emang harus dilakukan secara bertahap juga ya Kang. Jadi nggak tiba-tiba jadi aja gitu, karena emang ada proses juga kan di dalamnya. Tuh. Ya, setuju sih Kang. Sekarang boleh Kang Rifki. Oke, kalau dari Akang sendiri mungkin untuk karakter yang ingin dibawa untuk Kabinet Revolusi Gelora terkhusus di MPH HMJTK Polban ini, dari nilai-nilai yang Akang cantumin di visi misi saja gitu. Yang pertama ada adaptif, yang kedua ada inovatif, dan yang ketiga ada responsif gitu. Kenapa pada adaptif ini? Karena ya pada awalnya kita masuk ke dalam suatu himpunan yang belum tahu kultur di dalamnya seperti apa, yang belum tahu juga dan mengenal satu sama lain seperti apa, maka di sana kita sebagai anggota harus dituntut untuk bisa beradaptasi, baik beradaptasi dengan lingkungan pada organisasinya, baik beradaptasi pada tugas dan tanggung jawabnya, baik beradaptasi terkait dari komunikasi antara satu sama lainnya, seperti itu. Terus yang kedua ada inovatif. Mengapa hal demikian? Karena dari Akang sendiri, ketika rekan-rekan atau dari staf muda dan staf ahli Akang sudah mempunyai nilai inovatif ini, ketika dalam nanti menjalankan suatu program kerja dan pergerakan, apa yang menjadi ide atau yang menjadi gagasan pada kegiatan tersebut itu berawal dari inovasi dari masing-masing dari anggota MPH HMJTK Polban itu sendiri. Yang kedua mengenai responsif. Untuk responsif ini itu menjadi hal dasar untuk memicu nilai keharmonisasian itu tersendiri gitu. Kenapa demikian? Karena ya pastinya dalam kita menjalankan suatu organisasi kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita juga membutuhkan atas masukan dari rekan-rekan semuanya.
responsibilitas dari rekan-rekan anggota MPH MJTK Polban itu tersendiri. Makanya hal tersebut itu dibutuhkan untuk menunjang keharmonisasian tersebut. Dari ketiga nilai inti yang akan sebutkan tersebut tuh menjadi hal dasar untuk mencapai suatu organisasi MPH MJTK Polban yang memiliki rasa kepemilikan satu sama lain, solidaritas, dan memiliki rasa kekeluargaan yang cukup mumpuni. Iya benar sih Kang, emang hal-hal tersebut tuh emang sesuatu yang harus kita punya juga kan, karena kan buat ngelakuin sesuatu tuh kita juga harus punya sifat-sifat kayak gitu kan, karakter yang kayak gitu. Setuju sih Kang. Oke nih Kang, kan tadi kita udah bahas dari segi kepemimpinan, kayak goals dan lain-lain. Nah sekarang kita bakal bahas dari segi komunikasi dan koordinasi ya. Nah, mungkin Akang sendiri dalam beberapa waktu tertentu ada ikut turun tangan ya buat koordinasi langsung dengan departemen atau trimitra. Menurut Akang nih, gimana nih cara buat komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik dengan rekan-rekannya juga biar nggak ada miskomunikasi juga nih Kang. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya yang harus kita pimpin tuh bukan satu orang atau dua orang doang, tapi ada banyak kepala juga kan. Nah, gimana nih Kang caranya biar hal tersebut tuh nggak nge-lead kita buat jadi miskomunikasi, tapi si komunikasi dan maksud yang kita capai itu bakal tersampaikan dengan baik. Boleh Kang diceritain atau nggak dikasih tips and triknya buat komunikasi atau nggak koordinasinya? Mungkin dari Akang dulu ya. Ya. Kalau untuk komunikasi dan koordinasi dari Akang sendiri nggak langsung turun untuk hal tersebut gitu, karena ketika Akang mengacu kepada struktur organisasi juga, di sana Akang tuh membawahi wakil ketua biro internal bersama fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, di sana juga Akang mempunyai garis koordinasi dan garis komando gitu kepada para fungsio dan kepada biro internal itu sendiri. Jadi Akang untuk memantau antara koordinasi ataupun komunikasi antara staf muda dengan staf muda, staf muda dengan staf ahli, pastinya Akang mempertanyakan terlebih dahulu kepada biro internal dan fungsio-fungsio dari setiap perangkatnya seperti apa, apakah memang ada kendala atau sebagaimana gitu. Dan di sini akan juga menggunakan dibantu dengan biro internal, yang dimana untuk biro internal ini tersendiri itu bertugas untuk harmonisasi, menjaga harmonisasi MPH MJTK Polban itu tersendiri, yang dimana Akang pun terasa terbantu gitu dengan kehadiran biro internal ini untuk meningkatkan keharmonisasian antara staf muda dengan staf muda maupun staf muda dengan staf ahli. Pun kalau memang misalkan ternyata ada kendala yang sangat besar gitu antara komunikasi atau koordinasi antara staf muda dengan staf muda ataupun staf muda dengan staf ahli, maka dari itu dari Akang bersama wakil Akang langsung terjun gitu untuk menangani hal tersebut. Namun untuk saat-saat ini dari Akang tidak terlalu membatasi gitu untuk bergabung langsung kepada staf muda dan staf ahli lainnya, karena menurut Akang sendiri ketika Akang pengen mencapai sesuatu yang Akang harapkan gitu ya, baik lagi ke yang harmonisasi atau kekeluargaan, ya pastinya dari Akang sendiri dulu yang mencontohkan gitu bagaimana sih yang seharusnya gitu untuk komunikasi yang Akang harapkan, kekeluargaan yang Akang harapkan, komunikasi yang efektif menurut Akang seperti apa. Nah, dari sana Akang menunjukkan gitu bahwa hal-hal yang ingin Akang capai itu seperti ini gitu. Bahkan kalau memang misalkan Akang tuh kalau misalkan pengen deket gitu antara staf muda dengan staf muda dengan staf muda dan dengan staf ahlinya, dari Akang sendiri itu selalu minta bantuan kepada biro internal untuk ngadain kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang memang outputnya tuh bisa didapatkan, yaitu kekeluargaannya gitu, gacagung antara satu sama lain. Contohnya kalau di MPH MJTK Polban itu mempunyai kegiatan Mari Pergi Healing gitu, yang dimana ini tuh salah satu kegiatan untuk kita meningkatkan rasa kekeluargaan atau kepemilikan satu sama lain. Maka dari itu Akang tuh memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah difasilitasi oleh biro internalnya itu tersendiri. Oh, jadi gitu ya Kang. Emang sih kalau misalnya kayak gitu tuh bonding juga harus kuat ya Kang ya.
Dan memang dari Akang sendiri tuh nggak membatasi juga gitu interaksi antara Akang dan staf muda dan staf ahli juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Kang Fadil. Gimana nih Kang? Kalau dari Kang Fadil sendiri? Ini sih lebih ke statement awal tuh, semakin tinggi tingkat kepemimpinan, maka semakin tinggi juga orang itu harus menjaga sistematika kepengurusan. Nah, di sini tuh kalau dari saya sendiri mengacu kepada tentunya tupoksi dan juga struktural organisasi. Ya tentunya mungkin kalau dari saya sendiri kan pasti, kalau dari saya pasti bakal langsung koordinasi kepada seluruh departemen atau biro. Nah, cuman mungkin kalau dari segi komunikasi terkait administrasi ataupun terkait hal-hal teknis yang akan mencakup semua departemen juga terhadap internalisasi itu kita bagi. Jadi untuk saya sendiri, untuk proyeksi pembagian tugas, mungkin ya saya itu memegang setengah-setengah gitu. Jadi 50% itu saya ke internal, 50% saya ke eksternal. Cuman untuk turun kepada wakil saya itu adalah mencakup bidang internalisasi. Jadi proyeksi beban kerjanya itu 70% ke internal, 30% ke eksternal. Maksudnya apa sih? Jadi wakil ketua himpunan di sini itu memiliki tupoksi lebih untuk mengatur terkait keharmonisan organisasi, yang mana keharmonisan organisasi, kebutuhan internal organisasi itu dia yang menghandle semuanya. Jadi PIC-nya itu di dia, yang mana dia juga membawahi KBK MSDK, yaitu Kepala Badan Khusus Manajemen Sumber Daya Kabinet, dan juga Biro Medcominfo dan juga Biro Bisnis. Di sini tuh fungsinya gimana sih? Jadi karena biro di sini adalah perbedaan biro dan departemen adalah biro ini dia harus bisa mencakup kebutuhan semua kebutuhan departemen. Maka dari itu wakil saya memiliki hak untuk mengatur biro ini agar menjamin mutu bidang ini yang akan diberikan kepada seluruh departemen. Lalu yang selanjutnya di bidang internalisasi di KBK, dia tuh juga harus tahu bagaimana caranya semua staf muda maupun staf ahli itu memiliki rasa kebutuhan yang juga sudah tercukupi. Apakah mungkin ada kendala ataupun ada mungkin yang hal-hal teknis yang mungkin tidak bisa sebutkan. Makanya kan mungkin kalau rekan-rekan tahu di MS3 itu pasti kan banyak kan, kayak dia itu selalu nanya, ataupun kalau misalkan mau curhat silahkan, ataupun kayak kasarnya jadi konseling, jadi bidang konseling di kita. Nah di situ tuh wakil saya dia memegang data-data konseling yang ada, jadi itu tuh diolah sehingga mungkin pada akhirnya apakah bisa dijadikan sebuah evaluasi buat kepengurusan, ataupun bisa dibuat agenda seperti misalkan sekolah kabinet, yang mana mungkin kan sekolah kabinet itu kita timbul karena memang ada keinginan ataupun demand dari masyarakat HMJTK yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih sistem keorganisasian. Nah maka dari itu dilakukan survei melalui staf-staf muda. Lalu selanjutnya dari sekretaris jenderal saya, ya dia memegang 70% ke eksternal, 30% ke internal. Jadi di bidang koordinasi itu, kalau misalnya tanya bagaimana sih cara komunikasi yang baik, ya dengan membedakan tupoksi kerja. Jadi kalau semisal dari sekretaris jenderal, dia tuh yang memegang sekretaris kabinet dan juga bendahara kabinet, yang mana di bidang sekjenan. Nah di bidang sekjenan ini, kalau misalnya tanya apa sih yang mungkin yang awam, apa sih bedanya sekretaris kabinet dengan sekretaris jenderal? Nah, jadi kalau sekretaris kabinet, kasarnya dia tuh yang mengatur terkait administrasi top to bottom. Jadi dari tengah, dari kita sampai ke bawah yang diurus oleh staf muda, sekretaris kabinet yang mengurusi. Nah, sekretaris jenderal adalah top down. Jadi yang dari tengah sampai ke atas, dari kita sudah selesai melakukan proposal ataupun hal semacamnya, dia yang mengajukan kepada manajemen pusat. Nah itu tuh terkait bidang koordinasi pun, misalkan kalau kita tanya koordinasi yang baik, tentunya dari saya sendiri yang membawahi 8 perangkat dengan 6 departemen di dalamnya, ya saya langsung turun tangan langsung, karena mungkin di tupoksi saya pun ya saya adalah orang yang memiliki hak untuk menciptakan ataupun mengambil langkah strategis yang dimiliki oleh MTK Polban. Maka dari itu setiap program kerja, setiap pergerakan yang diinisiasi, tentunya banyak yang melakukan konsultasi dengan saya. Jadi terkait koordinasi itu, kayak misal kita lagi butuh keharmonisan, kita tahu harus ke siapa. Kita lagi butuh persuratan ataupun kita butuh administrasi yang baik, kita harus tahu ke siapa. Kita mau melakukan sebuah pergerakan yang baru yang timbul dari keinginan mahasiswa, kita tahu kita harus ke siapa. Nah di situ tuh
bagusnya di sana atau fokusnya adalah bagaimana kita tahu kebutuhan kita tuh di bidang mana. Ketika kita tahu kebutuhan kita tuh mencakup di segmentasi apa, kita tahu siapa yang harus kita ajak bicara. Nah, itu tuh adalah hal-hal sekiranya yang mungkin kita bisa pahami agar mungkin jadi semua orang tuh tahu bahwa tidak ada miskonsepsi di sana. Jadi jangan sampai nanya administrasinya ke siapa, kalau nanya administrasi ke siapa, kalau misalkan ingin memberi masukan tuh ke siapa. Nah, itu tuh hal-hal yang mungkin kita wanti-wanti jangan sampai terjadi gitu, karena ya bagaimana organisasi itu bisa bagus ya karena mungkin komunikasi dalamnya itu juga oke gitu. Nah, mungkin kalau misal terkait administratif dan juga hal semacam itu seperti itu sih kalau dari saya. Oh gitu ya Kang, jadi emang ada bagian-bagiannya juga ya Kang mengenai hal tersebut. Kayak yang emang harus tanya langsung ke orang yang paham akan hal tersebut juga ya Kang. Oke. Nah, Akang, sekarang tuh kita mungkin bahasnya lebih ke time management nih. Apalagi kan kayak ketua himpunan, ketua legislatif tuh pasti sibuk banget ya, hektik banget. Apalagi ada urusan akademik juga yang harus Akang handle. Karena ya emang mahasiswa kan emang prioritas utamanya di akademik ya Kang. Nah dari Akang sendiri ada nggak sih cara-cara buat bagi waktu antara kegiatan akademik juga kegiatan di himpunan? Karena ya kita sendiri dari sebagai staf muda gitu kayak masih newbie gitu, kayak ngebagi tugasnya, time manajemennya. Mungkin Akang yang udah banyak pengalamannya bisa ngasih saran gitu ke kita kayak bagi tugasnya gimana, time manajemennya kayak gimana? Boleh dijawab dari bebas. Oke, mungkin kalau dari saya terkait bagaimana cara membagi waktu, tentunya ya mungkin kalau dari saya sendiri ya saya pun tidak luput lah dari mungkin keteteran tugas ataupun hal semacamnya selama mungkin awal-awal kepengurusan. Cuman mungkin dan juga mungkin rekan-rekan tahu lah bagaimana hektiknya di himpunan meskipun jadi sebatas staf muda, pasti kan banyak juga lah guncangan-guncangan yang dihadapi. Nah mungkin kalau dari saya sendiri terkait bagaimana time management, mungkin hal yang pertama harus diingat adalah ingat rekan-rekan itu tujuan pertama perkuliahan itu untuk apa. Jadi ketika mungkin masuk ke perkuliahan, apakah mungkin dia fokusnya masuknya untuk himpunan atau untuk kuliah. Nah ketika mungkin kita tahu nih memang kita tuh masuk ke kuliah atau ke universitas itu kan pasti untuk kuliah. Jadi ya tentunya mungkin jika memang teman-teman punya keinginan lebih di organisasi, hal pertama yang harus diingatkan adalah at least sudah bisa sudah selesai dengan urusan akademiknya. Jadi agar si urusan akademik itu tidak melebar ke urusan organisasi. Maka dari itu untuk time management yang baik, semisal kita ambil case-nya ada tugas menumpuk tapi di satu sisi ada deadline yang mungkin harus dilakukan. Nah, ada teman-teman namanya Matrix Eisenhower yang mana dia tuh menjelaskan tentang bagaimana sih kita mengambil keputusan dalam suatu permasalahan, apakah dimulai dari yang penting genting, penting tidak genting tapi penting, ataupun tidak genting tidak penting. Nah itu tuh yang harus dipahami. Nah itu tuh adalah cara Akang tuh ya untuk tahu bagaimana sih cara membagi waktu yang baik. Semisal dalam 2 minggu Akang nggak bakal ada UAS, tapi dalam 2 minggu juga bakal ada misalkan ada agenda himpunan yang mungkin program kerja unggulan gitu. Nah di sana tuh kita tahu bahwa lebih penting mana himpunan ataupun akademik. Yang pasti kan akademik dulu kan. Maka dari itu penting genting itu dilakukan untuk pertama, jadi fokus belajar, fokus ujian. Namun untuk yang satu lagi penting tidak penting tapi genting, kita bisa mendelegasikan gitu. Jadi kita tahu ini tuh kita bakal ada agenda himpunan yang sangat hektik, tapi saya nggak bisa ambil kontrol karena saya mau UAS. Nah kita berikan kepada rekan-rekan kita yang mungkin sudah belajar ataupun yang sudah melewati UAS itu, ataupun sudah mulai lebih santai, kita bisa delegasikan kayak tolong saya punya ini bisa untuk dibantu gitu. Nah seperti itu kayak misal kita bisa mengerjakan kalau misalkan penting genting kita bisa mengerjakan langsung, kalau misalkan tidak penting tidak genting tidak usah dikerjakan, atau kalau misalkan penting tapi tidak genting bisa kita lakukan nanti, ataupun tidak penting tapi genting kita bisa mendelegasikan. Nah di situ tuh kita tahu bagaimana cara atau penyikapan yang kita ambil untuk melakukan suatu agenda. Nah di dalam akademik ini tentunya hal itu juga yang harus dikonsen, karena mungkin kan apalagi teknik kimia pasti kan banyak jurnal, banyak laprak dan hal semacamnya mungkin jadi keteteran kan. Nah
coba itu jadi apa ya, jadi fokus utamanya dulu buat ketika masa perkuliahan. Mungkin kalau masa liburan kita bisa all in lah, all in 100% buat himpunan gitu. Kalau misalkan masih ujian, masih masih akademik, masih ada kegiatan belajar mengajar ya, harus bisa bagi waktu di sana sih, karena mungkin ya ketika nilai rekan-rekan bagus, keorganisasian juga bagus, ya mungkin kita kan mengaji di double kan. Dan juga mungkin di situ pun jadi kebanggaan tersendiri lah buat kita ketika kita sudah bisa manajemen waktu dan juga bisa manajemen masa. Itu udah mantap banget lah pokoknya. Itu sih paling. Ya sih Kang, emang kayak kita tuh harus ngebagi juga ya, kayak yang bisa kita lakuin di nanti-nanti dijadwalin atau enggak yang harus saat itu juga kita kerjain. Jadi kayak biar lebih terorganisir juga kan, kayak tugasnya kekerjain dan emang nggak ada yang ditinggalin atau nggak kita kerjainnya nggak maksimal juga ya kan, Kang? Kalau dari Kang Rifki sendiri, ada nggak Kang kayak cara buat bagi waktu antara akademik sama himpunan? Mungkin kayak tips and trick juga, tapi ala-ala Kang juga gitu. Oke, kalau dari Akang sendiri sih, benar gitu kata Kang Fadil. Ingat lagi tujuan awal kalian masuk ke kuliah atau ke beban itu kan buat akademik gitu ya, bukan tanpa terkecuali. Tapi karena memang teman-teman sudah masuk gitu ya ke dalam sebuah organisasi yang dimana kalian juga punya tanggung jawab lain gitu ya selain akademik yaitu di organisasi tersebut. Mungkin kalau dari Akang sendiri tuh Akang selalu menggunakan kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan atau reminder itu tuh menggunakan Notion gitu, aplikasi Notion. Kenapa? Karena menurut Akang sendiri dengan adanya aplikasi Notion ini tuh kebantu gitu dari Akang melihat tanggal buat deadline-nya kapan, selanjutnya untuk progresannya udah sampai mana, untuk penugasan tugas akademik ataupun tugas organisasi seperti itu. Yang pertama tuh ya dari penjadwalan terlebih dahulu gitu. Kita harus punya jadwal kita seperti apa. Terus yang kedua juga kita harus bisa memposisikan dan kita juga harus tahu gitu kepentingan atau urgensi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau memang misalkan ternyata ada tugas akademik yang memang tidak bisa ditinggalkan dan tugas organisasi yang tidak terlalu urgent atau bisa ditinggalkan, itu bisa diwakilkan gitu. Dan dari Akang sendiri juga karena Akang mempunyai wakil Akang gitu, yang dimana kalau memang misalkan Akang tidak bisa hadir pada kegiatan organisasi tersebut, Akang bisa mendelegasikan tugas Akang kepada rekan Akang gitu. Tapi ya enggak membiarkan begitu saja gitu. Dari Akang juga selalu menitipkan gitu apa-apa saja yang memang harus disampaikan ketika nanti ada kegiatan si perangkat tersebut gitu. Poin-poinnya tuh udah jelas gitu dikasih ke wakil Akang terlebih dahulu, biar dari wakil Akang sendiri juga nggak merasa kebingungan gitu. Dia tuh harus ngelakuin sesuatu apa nih di rapat ini tuh gitu, karena memang nggak tahu apa saja yang memang harus dilakuinnya seperti itu. Selanjutnya itu mungkin dari Akang juga ini lagi mencoba untuk belajar gitu ya untuk hal ini tuh. Yang pertama tuh ya apa ya, nggak menghindari prokrastinasi lah gitu, menghindari pengerjaan tugas yang ditunda-tunda gitu, karena ya kita juga sebenarnya harus sadar diri juga gitu, kita masuk ke dalam himpunan yang dimana himpunan tersebut tuh sangat amat produktif gitu ya, dan akademik di teknik kimia juga yang teman-teman tahu sangat padat juga gitu. Makanya dari teman-teman tuh ya jangan menunda-nunda tugas gitu. Kalau misalkan tugasnya ada di hari tersebut tuh ya, kalau memang misalkan ada waktu untuk mengerjakan ya kenapa enggak untuk dikerjakan secara langsung hari itu juga gitu, karena menurut Akang itu meringankan beban untuk selanjutnya gitu. Karena kan kita juga gak tahu nih hari selanjutnya tuh bakal ada tugas apa lagi nih dan deadline-nya kapan gitu. Makanya dari itu hindarilah gitu prokrastinasi ini, meskipun sulit, cuman kan itu menjadi tantangan buat kalian semua dan bakal merasa beban kalian tuh merasa terkurangi gitu ya dengan menghindari pengerjaan yang secara ditunda-tunda tersebut. Seperti itu sih mungkin kalau tips and trick dari Akang, dan Akang juga hal ini juga sedang coba belajar gitu atas apa yang sudah tadi Akang sampaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Kang Fadil juga Kang Rifki.
Emang sih kalau misalnya kita punya tugas tuh sebaiknya jangan ditunda-tunda kan, karena ntar ujungnya juga bakal ada tugas baru, dan kalau misalnya kita nunda-nunda juga kayak bakal hektik sendiri kan. Terus teman-teman harus jadwalin juga nih kayak kalian tuh ntar mau ngapain, terus emang harus tahu urgensinya juga ya. Nah, Kang, kita udah mau nyampe akhir nih. Ada nggak sih harapan Akang buat HMJTK, khususnya di kabinet yang sekarang ini kita jalanin, yaitu Revolusi Gelora? Boleh dijawab dari Kang Fadil, baru Kang Rifki, atau boleh siapa dulu? Kalau saya mau ngomong lagi tuh katanya. Oke. Siap, Leo, siap. Mungkin kalau dari Akang sih harapan buat Kabinet Revolusi Gelora ke depannya gitu. Selalu tanamkan jargon kita gitu ya, kritis, aktif, dinamis, yang dimana jargon tersebut tuh menjadi mungkin tujuan kita gitu ya untuk masuk ke dalam organisasi tersebut, dan pastinya juga tujuan kita gitu sebagai pengurus gitu ya untuk membentuk karakter kalian tuh untuk menjadi seseorang yang kritis, aktif, dan dinamis gitu. Selanjutnya mungkin selalu ingat gitu ya bahwa kita di sini tuh bukan bekerja sendirian gitu, tapi kita juga di sini tuh bekerja secara bersamaan. Makanya kita di dalam sebuah organisasi itu tidak bisa individualis gitu. Kita membutuhkan satu sama lain, karena kan ya tujuan kita sebagai manusia juga kan sebagai makhluk sosial gitu ya. Terus mungkin dari Akang juga selalu ingat pepatah gitu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena ketika kita menjalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh, menjalankan sesuatu dengan kebersamaan dan kekompakan dan kesolidaritasan antara anggota organisasi tersebut, insya Allah apa yang menjadi cita-cita atau yang diharapkan untuk organisasi tersebut tuh bisa tercapai. Begitupun sebaliknya gitu. Kalau memang misalkan ternyata kita tidak memiliki rasa kepemilikan satu sama lain, nggak percaya dengan partner kerja, ya itu akibatnya apa yang dicita-citakan sama kita tuh nggak bakal sepenuhnya kita dapatkan gitu. Pasti ada saja hal-hal yang kurangnya gitu ya. Meskipun kita dalam menjalankan kegiatan juga pasti ada beberapa kesalahan yang tidak terduga gitu. Tapi dengan kekompakan dan kebersamaan kita setidaknya bisa menutup kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi seperti itu. Terus mungkin dari teman-teman staf muda ataupun staf ahli juga masuk ke dalam sebuah organisasi ini tuh bukan tanpa alasan gitu. Pasti ya ingin mencari gitu ya apa yang menjadi skill dari teman-teman anggota himpunan ini gitu. Pada dari itu ya kita mengasih fasilitas gitu, dan dari Akang sendiri itu berharap ya teman-teman sendiri gitu yang mencari mencari apa yang kalian inginkan gitu. Karena kalau misalkan dari Akang sendiri ataupun dari pengurus gitu belum nggak bisa memukul sama rata gitu yang menjadi kebutuhan teman-teman ketika masuk ke dalam organisasi tersebut tuh. Maka dari itu ya teman-teman, kita manfaatkan gitu apa yang menjadi cita-cita atau harapan teman-teman ketika masuk organisasi tersebut tuh. Mari kita cari bareng-bareng gitu, mari kita gali bareng-bareng seperti itu. Mungkin kalau dari Akang sendiri tuh cukup segitu aja gitu. Pokoknya dijaga terus untuk semangat dalam kepengurusan organisasi ini, karena tidak mudah juga gitu ya dalam menjalankan kepengurusan organisasi ini. Pasti banyak banget sesuatu yang dikorbankan dari waktu, dari pikiran dan hal lain sebagainya. Namun mungkin teman-teman sekarang belum kerasa gitu impact atau impact atau keuntungan teman-teman memasuki organisasi itu apa. Tapi kalau misalkan teman-teman udah lulus atau udah demisioner gitu ya dari organisasi tersebut, baru teman-teman mendapatkan sesuatu atau impact yang teman-teman harapkan seperti itu. Iya sih Kang, jadi kita juga harus tahu kebutuhan kita juga ya, kayak buat self improvement juga kan, karena kan emang organisasi tuh emang fungsinya buat nge-improve diri sendiri, dan improve-nya tuh bareng-bareng juga ya. Nah, dari Kang Fadil, betul Kang, dari Kang Fadil gimana?
Ya tentunya banyak harapan yang mungkin dari awal semenjak pencalonan diri sampai sekarang kita sudah mulai setengah jalan dari periode ini, banyak harapan, banyak juga tantangan yang mungkin masih banyak yang akan ada di depan gitu ya. Dan juga mungkin kalau dari saya sendiri tentunya lebih ke pengen tolong untuk semua rekan-rekan staf muda, staf ahli, baik itu dari kepala divisi ataupun kepala departemen ya, sudah setengah jalan ya, mungkin harapannya mari sama-sama untuk menuntaskan gitu ya, menuntaskan apa yang kita dimulai, dan juga tentunya dengan banyak berdoa, dengan banyak melakukan hal-hal yang mungkin itu menjadi hal yang terbaik untuk kita semua. Dan juga mungkin kalau harapannya terkait dari nilai inti yang mungkin dari awal sudah saya sebutkan, dari visi-misi yang dari awal saya gagas, dan juga dari hal-hal lain yang mungkin saya ingin bawakan, harapannya semua itu bisa tercapai lah pada akhirnya di kepengurusan kali ini. Saat mungkin selesai, harapannya bisa bareng-bareng menikmati hasilnya, karena mungkin ya seperti yang mungkin saya pernah gambarkan juga terkait evolusi itu, ya pada akhirnya revolusi itu tuh adalah revolusi yang diinginkan oleh semua orang. Dan juga mungkin revolusi itu tidak akan terjadi dalam satu malam, melainkan dalam satu tahun gitu. Dan juga mungkin untuk kabinet kali ini, kabinet revolusi Gelora, terkait dari harapannya semoga rekan-rekan bisa mencari apa yang kalian cari di Handit Kapolban, bisa mendapatkan sekiranya muatan-muatan yang kalian inginkan didapatkan. Dan juga mungkin terkait hal-hal yang mungkin teman-teman rasa saya belum merasa ini terkait efeknya, ataupun saya belum bisa mengutarakan ataupun mengekspresikan hal-hal yang ingin saya utarakan, silahkan didiskusikan, dikonsolidasikan kepada rekan-rekan staf ahlinya ataupun dengan saya langsung terkait hal itu. Kita bareng-bareng lah, kita sama-sama bersamai hingga nanti akhir kepengurusan yang dibawakan seperti apa, inisiasi apa yang kalian bawakan. Dan juga harapannya terkait revolusi kali ini jangan sampai revolusi ini mati sampai keputusan kita, karena mungkin saat nanti keputusan berlanjut, harapannya rekan-rekan juga bisa membawa revolusi ini menjadi semangat yang tetap terjaga, dan juga tetap meningkatkan difusi inovasi. Jangan sampai hanya segelintir orang-orang saja yang bisa merasakan gagasan-gagasan yang diamanahi, cuman rekan-rekan yang lain juga bisa sama-sama mengiringi lah, bisa sama-sama membawa semangat bahwa memang HMJK Polban itu tidak selesai di tahun ini, karena HMJK Polban akan tetap berjaya, akan tetap lanjut sampai kapanpun itu. Itu sih dari saya. Amin ya Kang, semoga harapan-harapan tersebut bisa terwujud atas kerjasama kita semua sebagai satu kesatuan kayak di himpunan mahasiswa jurusan teknik kimia ini. Oke Kang, terakhir nih Kang, satu kata buat kabinet revolusi Gelora sama Dilusi. Satu kata, Ya, gelorakan. gelorakan, oke. Kalau Kang Rifki gimana nih Kang? Satu kata buat kabinet revolusi Gelora dan Dilusi. podcast Dilusi ini yaitu cahaya. Semoga jadi doa ya Kang. Makasih banyak ya Kang udah join di podcast kali ini. Oh ya Kang, kita punya slogan nih dari Dilusi sendiri. Nanti aku boleh nggak Kang? Boleh banget. Boleh. Jadi nanti aku bakal sebutin Dilusi, nanti Akang sebutin convo with information. Nanti aku ababain ya Kang. Pakai hitungan. 1, 2, 3. Dilusi. Convo with Information. Oke, teman-teman, gimana nih obrolan kita sama Kang Fadil juga Kang Rifki? Semoga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman, juga buat teman-teman kedepannya kayak gimana. Juga jadi tahu gitu kalau pemimpin tuh kayak gimana, cara koordinasi kayak gimana, cara komunikasi kayak gimana, juga cara buat atur time management kayak gimana. Mungkin sekian dari tim Dilusi. See you on next video. Makasih teman-teman. Dadah.